إلى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه وإخوان الأنبياء المرسلين وأزواجه وذريته أهل بيته أجمعين جميع أولياء علماء وشهداء وصالحين خصوصا مشايخنا في الدين الله يولي درجات بركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلوم في الدين والدنيا وخلق لنا صالحة يا من شامل بخيرات الدنيا والآخرة وخاتم من المنى ولا من نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلف صلاح حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yang beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran, masih tentang rangkaian ayat-ayat Jawahir pada surah An-Naml. Kita sudah bahas beberapa ayat di surah An-Naml itu tentang ayat-ayat Jawahir, itu berisi tentang ma'rifatullah, sampai terakhir pada ayat 61 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 62. Itu firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Amma yujibul mutarra, ataukah siapa yang menjawab al-mutarra, orang yang terdesak, yang kepepet, al-makrub al-majhud. Ini mutar itu adalah orang yang tertimpa kesusahan, yang sedang dalam keadaan sulit. Idza da'ahu, apabila si mutar itu menyerunya, menyeru kepada man. Wa yakshifu su'a, dan siapakah yang menyingkap, siapa man itu as-su'a, akan keburukan. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapa yang menjadikan kalian, yaj'alukum ini menjadikan siapa man itu, akan kalian sebagai khulafa'al ard, sebagai khalifah di muka bumi. A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan lain bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali mereka itu ingat, sedikit sekali kalian itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa hanya dialah yang diseru ketika
ada kesulitan, dan hanya dialah yang bisa diharap ketika turun musibah atau semacamnya untuk menghilangkan daripada keburukan itu. Jadi, atau siapa yang yujibul mutarra, yang menjawab doa orang yang kepepet. Kita sudah singgung kemarin di antara adab doa, itu hendaknya kita memposisikan diri seperti orang yang memang terdesak, yang tidak ada yang dapat menyingkap apa yang ada padanya kecuali Allah SWT. Kita da'ahu, apabila si orang yang kepepet itu menyerunya, lalu yakshifus su', dan siapakah yang bisa menyingkap keburukan, kemadharatan. Sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Dan apabila kalian ditimpa oleh madarat di lautan, dhalla man tad'una, maka hilanglah siapa-siapa yang kalian seru kecuali Allah SWT. Dan tidak ada yang dapat menolong kalian dari madarat itu, apa yang kalian sembah dari berhala-berhala selain. Tidak ada yang menolong semua itu, Tuhan-Tuhanmu itu, kecuali Allah SWT yang menolong. Dalam firman yang lain, "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dalam surah An-Nahl ayat 53. Kemudian apabila menimpa akan kalian ad-durru, apa kemadharatan, fa ilaihi taj'arun, maka hanya kepada Allah lah kalian berteriak. Begitu juga di ayat ini Allah mengatakan nama yujibul mutarra. Ini man huwallazi la yalja'ul mutarra ila ilaih. Siapakah zat yang tidak bersandar orang yang kepepet kecuali kepada dia. Wallazi la yakshifu dhurral madhururina siwa, dan yang tidak ada yang dapat menyingkap madarat dari orang yang terkena bahaya kecuali dia. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam musnadnya dengan sanadnya dari Abi Tamimah, dari seseorang, an rajulin min Balhujaim, qala qultu ya Rasulullah ila ma tad'u. Seorang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian si orang tadi berkata, qultu, saya berkata kepada Rasul, ya Rasulullah ila ma tad'u, kepada siapa kamu menyeru? Engkau menyeru kami. Ini kepada Tuhan yang mana engkau menyeru kami itu? Qala ad'u ila Allahi wahdah alladzi immasaka durrun fad'awtahu kashafa anka walladzi in dhalalta bi ardin kufrin fad'awtahu radda 'alaika walladzi in asabatka sanatun fad'awtahu ambatalaka. Maka Rasul mengatakan dengan tegas, saya menyeru hanya kepada Allah seorang, yaitu alladzi idza asabatu alladzi tamassaka durun fad'awtahu kashafa anka, yaitu Tuhan yang apabila menimpamu apa durun, satu kemadharatan, lalu kau seru dia, maka dia akan menyingkap itu darimu. Dan Tuhan yang apabila kau adalah tabi ardin kufrin, kau tersesat di satu tanah yang tandus, ya, daripada gurun, lalu kau menyeru dia, radda alaik, dia akan mengembalikanmu. Berarti sobat ke sana, dan Tuhan yang apabila kau tertimpa tahun paceklik, lalu kau seru dia, ambat alaka, dia akan menumbuhkan untukmu tumbuhan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu berkata lagi, ya Rasulullah ausini, berilah saya wasiat. Qala la tasubbanna ahadan, jangan kamu mencela seorang pun. Wala tasadanna fil ma'ruf, jangan kamu zuhud terhadap perbuatan baik. Maksudnya jangan kamu pelit terhadap berbuat baik, untuk berbuat baik. Atau jangan kamu eman dalam kebaikan. Walau antal qaqa wa anta mumbasitun ilai wajak, meskipun kau cuma menjumpai saudaramu sedangkan engkau sume, wajahmu itu berseri kepada dia. Engkau memberserikan kepadanya wajahmu, meskipun satu yang ringan.
Walau antufraga min dalwika fi ina'il mustasqi, walaupun engkau tufriga, kau tuangkan dari wadahmu ke tempatnya orang yang mencari air, kau bagi dia air. Ya, ini meskipun suatu yang remeh. Wa tazir ila nisfi sak, dan bersarunglah kamu kepada separuh betis. Fa in abaita, kalau kau tidak mau separuh betis, silakan kau turunkan ilal ka'bain, sampai mata kaki. Wa iyyaku wa isbalal izar, hati-hati kamu dengan menjuntaikan sarung itu. Fa in isbalal izar minal makhilah, sebab menjuntaikan, menurunkan sarung ini melebihi batas mata kaki itu termasuk kesombongan. Wa innallaha tabaraka ta'ala la yuhibbul makhilah, dan sesungguhnya Allah tidak suka akan sifat sombong. Ini haram hukumnya isbal kalau disertai dengan kesombongan. Jika tidak maka makruh. Sebab dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari Muslim, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya, "Ya Rasulullah, inna tarafa izari yastarhi ila nata'ahada alaih." Ya Rasulullah, sebagian sisi sarung saya itu biasanya melorot, kecuali kalau saya jaga terus baru dia. Ya, maka Rasul menjawab, "Innaka lasta mimman fa'alahu khuyala." Ini engkau ya Abu Bakar bukan termasuk orang yang melakukan itu dalam keadaan sombong. Ini Rasul mengizinkan kalau memang itu bukan tidak sengaja dan bukan dengan niat kesombongan. Kemudian begitu juga di riwayat yang lain riwayatnya sama, loncat saja. Suatu kali dalam riwayat dari Ibn Abi Hatim dari Ubaidillah bin Abi Saleh, dia berkata, "Dakhala alayya Tawus." Ya, masuk kepada saya Tawus, orang tabi'in yang terkenal. Ya'uduni, menjenguk saya, katanya Ubaidillah bin Abi Saleh. Di golongan tabi'in. Masuk kepada saya Tawus. Fakultu lahu, maka saya katakan pada Tawus. Ini karena dia orang soleh, maka si Ubaidillah ini minta doa. Ud'ullaha li ya Abu Abdurrahman. Tolong doakan untuk saya wahai Abu Abdurrahman. Kalau ud'u li nafsik, silakan kau doa untuk dirimu sendiri. Fa innahu yujibul mutarra idza da'ah. Sebab Allah itu Maha mengijabah doa dari orang yang mutar, orang yang kepepet apabila dia mendoa kepada Allah SWT. Begitu juga Wahab bin Munabbih, seorang tabi'in yang memiliki pengetahuan luas tentang kitab terdahulu. Dia pernah mengatakan, qara'tu fil kitabil awal, saya pernah membaca dalam kitab terdahulu. Katanya Wahab bin Munabbih, innallaha yaqul, sungguhnya Allah berfirman dalam kitabnya terdahulu. Bi'izzati, demi keperkasaanku, kata Allah. Innahu man i'tasama bi, sesungguhnya orang yang berpegang teguh pada aku, kata Allah Ta'ala. Fa in kadatus samawatu wa man fihinna wal ardu biman fiha fa inni ajalul min baini dzalika makhraja. Siapa yang berpegang padaku, kata Allah, apabila langit dan seisinya membuat rekadaya kepada orang itu, ataupun bumi dengan isinya, dengan siapa-siapa yang ada di bumi membuat rekadaya terhadap orang itu, aku akan jadikan untuk dia jalan keluar. Meskipun semua langit dan bumi membuat rekadaya pada orang tersebut, asal dia berpegang teguh padaku, kata Allah. Maka wa malam ya'tasim bi an yaksubu bi bin tahti qadamaihi al-ard wa jal fil hawa wa aqilu ila nafsihi. Dikatakan, tapi siapa yang tidak berpegang teguh pada diriku, padaku, kata Allah, maka aku akan menghempaskan dia daripada ke dalam bumi, dari bawah kakinya, dan aku jadikan dia di hawa, ya, di udara, maka saya akan menyerahkan orang itu kepada dirinya sendiri. Siapa yang tidak berpegang teguh padaku, aku akan serahkan dia kepada dirinya sendiri. Jadi jauh dari pertolongan Allah SWT. Kemudian diriwayatkan
oleh Ibnu Asakir, Al-Hafidz Ibnu Asakir, dengan sanadnya, yang cerita ini dihikayatkan oleh Ad-Dainuri. Qala hadza rajul kuntu ukari ala baghlin li min Dimashq ila baladiz Zabadani. Katanya si Syekh Dainuri tadi, ya, bahwa orang ini dia berkata, saya ukari ala baghlin li. Saya menyewakan atas kuda bagal saya dari Damaskus ke negeri yang disebut sebagai Az-Zabadani, faruqiba ma'i dzata martin rajul. Maka naik bersama saya, kata si Dainur ini, satu kali seseorang. Lalu dia lewat di sebagian jalan, yang mana jalan itu tidak biasa dijalani oleh orang. Maka si laki-laki tadi, kata si Dainuri, yang dia menyewakan bagal, kuda bagalnya tadi, maka kata laki-laki tadi, ambil jalan ini, sebab jalan ini lebih dekat katanya. Maka dikatakan, saya tidak ngerti jalan ini, katanya si yang membawa kuda bagal itu, menyewakan kuda. Saya tidak paham, tidak pernah lewat jalan ini. Ya. Maka katanya si orang itu yang menaiki tadi, bilang ini lebih dekat jalan ini. Maka kami pun meniti jalan itu. Maka ternyata kami sampai ke satu tempat yang curam dan satu lembah yang dalam. Dan di situ banyak orang-orang mayat yang sudah terbunuh di situ. Maka si orang tadi berkata, coba tolong kau pegangkan kepalanya bagal ini, saya mau turun. Sampai saya turun. Maka turunlah orang itu. Ya. Dia setelah turun, dia kumpulkan daripada pakaiannya, dia menghunus pisau yang ada bersama dia, dan dia menuju kepada saya, katanya si Dainur ini. Maka saya lari, dan dia mengikuti saya. Maka saya mohon kepada Allah SWT, saya mohon kepada dia dengan nama Allah, silakan kau ambil kuda bagal ini dan apa yang ada padanya, biarkan saya pergi. Justru kata orang ini, kuda itu milik saya, itu akan jadi milik saya, tapi saya juga kepingin membunuh kamu, katanya si perampok ini. Orang tadi ternyata dia ingin merampok tadi dan membunuh. Maka saya takut-takuti dia dengan Allah Ta'ala dan hukuman dari Allah. Namun dia tidak menerima itu. Maka saya pun berserah diri di hadapan orang itu. Ya. Maka saya berkata pada orang itu, "Mbok ya kamu biarkan saya sholat dulu 2 rakaat." Katanya si Dainuri tadi. Ya sudah, kau cepat sholat. Kau cepat sholat tapi cepetan. Sholli wa'ajil. Ya. Maka saya pun berdiri untuk sholat. Maka berjejalan kepada saya Quran, tapi tidak hadir satu huruf pun bersama saya karena bingungnya. Bingungnya sehingga tidak hadir satu pun. Maka saya pun terus berdiri dalam sholat saya dalam keadaan bingung. Ya. Maka ketika itu si perampok tadi mengatakan, cukup katanya. Ufruh, selesaikanlah olehmu sholatmu itu. Maka ajrallahu ala lisani, maka Allah pun menjalankan pada lisan saya firman dia, yaitu ayat ini. Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su. Siapakah yang menjawab doa orang yang kepepet apabila dia berseru kepadanya, dan siapakah yang bisa menyingkap keburukan. Maka tiba-tiba
ketika saya baca ayat itu, amma yujibul mutara idza da'ahu, ketika saya baca ayat ini, saya sholat ini saya bingung, nggak ngerti Quran apa yang ini tidak hadir pada, tapi tiba-tiba Allah membuat saya bicara lisan saya dengan ayat ini, amma yujibul mutara idza da'a, ini ayat surah Naml ini ayat 62. Tiba-tiba ada seorang penunggang kuda datang dari mulut lembah, dari ujung lembah, penunggang kuda tadi. Dan di tangannya itu ada lembing. Di tangan penunggang kuda ini ada lembing. Maka si penunggang kuda itu tadi melempar lembing itu ke perampok itu, dan tidak meleset daripada jantungnya perampok itu tadi. Maka tewas perampok ini. Saya pun bergantungan memegang si penunggang kuda itu. Maka dia tanya, billahi, demi Allah saya tanya kepada engkau, man anta, kau ini siapa? Bilang, apa? Saya adalah utusan Allah, zat yang dia menjawab panggilan orang yang kepepet. Saya adalah utusan zat yang kau panggil itu, mayyujibu. Saya adalah rasulu mayyujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su. Saya adalah utusan zat yang menjawab doanya orang yang kepepet dan dia maha menyingkap keburukan. Maka ketika itu saya pun cepat-cepat ambil, saya punya kuda bakal, saya ambil perbekalan saya cepat-cepat lari dari tempat itu. Saya pergi tempat. Ya, tapi jangan coba-coba ya. Enggak, artinya kalau sama Allah Ta'ala tidak boleh coba-coba, harus yakin. Cobalah saya. Dan coba-coba ya. Kemudian ini ada juga untuk kita terjemah Fatimah bintil Hasan. Diterjemahkan juga disebutkan satu riwayat oleh Ibnu Katsir, itu dinukil juga bahwa suatu kali ini di awal Islam itu ya, yang jelas bukan zaman Rasul, di awal Islam itu orang-orang kafir itu pernah mengalahkan orang-orang Muslim dalam satu peperangan. Maka ketika itu berdiri satu daripada kuda yang bagus milik pemiliknya. Ya. Maka wajah tujai bi sahibih. Maka min dawil yasar min soleh, dan pemilik kuda itu tadi termasuk orang kaya dan orang soleh. Dikatakan ketika itu, jadi kuda itu milik orang soleh. Ketika dia berdiri di medan perang itu tadi, maka si orang soleh itu berkata kepada si kuda tadi, ada apa dengan engkau ini, wahai kuda? Malaka wailak, celaka kau. Saya ini mempersiapkanmu ini untuk berjihad di hari ini, berperang melawan orang kafir. Kok kamu malah berdiri, berdiam? Maka berkata si kuda itu, bagaimana saya itu tidak teledor sedangkan engkau menyerahkan makanan saya itu kepada pemelihara kuda itu tadi, para pemelihara kuda itu, sehingga mereka menzalimi saya dan tidak memberi saya makan kecuali sedikit. Kata si kuda. Maka berkata si orang soleh tadi, bagimu atas saya ada janji dari Allah. Saya berjanji atas nama Allah, bahwasanya saya tidak akan memberimu makan setelah ini kecuali saya sendiri yang akan memberimu makan. Saya tidak akan serahkan pada orang. Maka ketika itu berlari si kuda tadi dan menyelamatkan temannya, si pemiliknya, menyelamatkan pemiliknya tadi, orang soleh tadi. Ini setelah
kalah dalam peperangan itu. Maka dia diselamatkan oleh kuda itu dan lari. Ketika tadi kuda itu sempat berhenti. Dan kecuali setelah itu dia tidak memberi kuda itu makan kecuali dia sendiri yang memberi makan. Maka ketika itu menjadi terkenallah perkaranya orang soleh ini di antara orang-orang. Dan mereka menuju pada orang soleh itu supaya mendengar dari itu tadi, oh, kuda ini bisa bicara. Dan itu sampai kepada Raja Rum, Raja Romawi pada saat itu. Qala matu tombal datu yakun hadza rajul fi. Dikatakan tidak akan kecewa satu negeri pun yang mana orang itu maksudnya si orang soleh tadi berada pada negeri tersebut. Maka akhirnya si Kaisar Rum ini mengambil satu hilah, rekadaya untuk mendapati si orang soleh ini di negerinya. Maka si Raja Rum ini mengutus satu orang dari para murtadin, orang yang murtad, itu diutus kepada negerinya orang soleh ini. Ya. Maka ketika sampai kepada orang soleh ini tadi, si orang murtad ini seolah-olah menampakkan dirinya sudah bagus lagi niatnya untuk berislam dan juga kaumnya. Ya. Atau menampakkan bahwa si Kaisar Rum ini ada ketertarikan serta kaumnya itu kepada Islam. Sampai hanya dia percaya, si orang soleh ini percaya pada beritanya si orang murtad ini tadi. Keluarlah dua orang ini, orang soleh dengan orang murtad tadi, satu hari berjalan di pinggir laut, di pinggir pantai. Dan dari situ si Raja Kaisar Rum itu sudah menjanjikan satu orang lain, utusan Raja Romawi ini dari pengawalnya, untuk saling tolong menolong dengan orang murtad ini untuk menawan si orang soleh ini tadi. Maka ketika dua orang ini sudah mendampingi kiri kanan itu pada orang soleh tadi untuk mengambil si orang soleh ini, satu orang murtad dan satu lagi utusannya si pasukannya Raja Romawi itu tadi, maka tiba-tiba si orang soleh ini mengangkat pandangannya ke langit dan mengatakan, Allahumma innama khada'ani bika fakfini hima bima syi'ta. Ya Allah, sesungguhnya dua orang ini menipu saya dengan namamu. Ini kan dia menipu seolah mau Islam macam-macam. Dua orang ini menipu saya dengan namamu, mengatasnamakan engkau, agamamu. Maka cukupkanlah saya dari dua orang ini bagaimanapun caranya engkau mau. Fakfini hima bima syi'ta. Maka keluarlah, tiba-tiba datanglah dua hewan buas kepada dua orang ini dan menerkam dua orang ini tadi, lalu orang itu keluar dengan selamat. Amma yujibul mutarra idza da'ahu, siapakah zat yang menjawab panggilan al-mutarra, doa orang yang kepepet, idza da'ahu, apabila orang itu menyeru kepada Allah SWT. Wa yaj'alakum khulafa'al ardi, wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan siapakah zat yang menjadikan kalian itu khalifah di muka bumi. Yakhlufu qarnan liqan qablahum khulafan li salafin. Dinamakan khalifah karena kita ini saling mengganti satu sama lain. Yang zaman ini mengganti generasi yang sebelumnya. Maka dikatakan sebagai khalifah. Khulafa al-ard ay sukanaha, penghuni bumi. Ya, dikatakan khalifah karena Allah membinasakan satu kornan, satu generasi, lalu Allah memunculkan generasi yang baru, seolah generasi yang baru ini mengganti. Maka dikatakan khalifah karena yakhluf, saling silih berganti, menggantikan. Atau maknanya yaj'alukum khulafal ardi, ini menjadikan anak-anak kalian sebagai khulafa, sebagai pengganti kalian. Sebagaimana kalian dijadikan sebagai khulafaul jin. Ada yang mengatakan Bani Adam itu dikatakan khalifah karena dia mengganti jin yang sebelumnya ada di muka bumi ini sebelum Adam alaihissalam, atau Banul Jan, yang diantaranya dari iblis itu.
Itu dari Banul Jan. Dari keturunannya Jan. Jan itu bapaknya, moyangnya jin. Sebagaimana Adam moyangnya manusia. Bukan iblis. Jan. Mbahnya iblis. Mbahnya semua jin. Adamnya semua jin itu Jan. Seperti di surat Al-Hijr disebutkan. Di surat Al-Hijr. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun jan kami ciptakan sebelum Adam, jauh sebelum Adam, dari narus samum, dari api yang panas. Maka jan itu kalau untuk buka tafsir surah Al-Hijr itu disebutkan di tafsir Mu'tabar, dia seperti Adam pada manusia, itu jan. Keturunannya disebut Banul Jan. Banul Jan ini adalah khalifah sebelum Adam. Maka Adam disebut khalifah karena dia mengganti Banul Jan itu. Mereka kata yakhlufu khalafa, yakhlufu dia mengganti. Ya. Nah, tahu tadi itu pendapat yang pertama. Bani Adam disebut khalifah karena satu generasi mengganti generasi berikutnya, terus begitu diganti dengan generasi berikutnya, maka disebut dia khalifah. Ya. Wa yaj'alukum khulafa'al ardi, dan Allah lah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya. A ilahum ma'allah, apakah ada sesembahan lain ya selain Allah SWT? Bahkan Allah berfirman surat Al-An'am, "Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha." Kalau Allah mau yudhibkum, Allah akan melenyapkan kalian, wa yastakhlif min ba'dikum, dan Allah akan menggantikan setelah kalian ma yasha, makhluk apapun yang dia kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin, sebagaimana Allah telah menciptakan kalian dari keturunan dzurriyyati qaumin akharin, dari keturunan kaum yang lain dari yang ada sebelumnya. Dan sebagaimana Allah pernah menjadikan Banul Jan sebagai penduduk bumi ini tadi, terus karena mereka durhaka, Allah hancurkan Banul Jan itu, sisanya adalah termasuk iblis dan jin-jin yang ada sekarang itu Banul Jan. Kemudian Adam dijadikan khalifah, maka sebagaimana Allah bisa berbuat begitu, maka Allah pun mampu untuk menghilangkan kalian semua. Dan Allah ganti dengan makhluk yang lain kalau Allah mau. Maka ayat-ayat seperti ini menunjukkan betapa kudrat, betapa kemahakuasaan Allah. Maka kalau kita mentadaburi ayat-ayat tentang kudrat Allah ini, menambah rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah, bahwa Allah tidak butuh. Saya tidak butuh pada kalian, seolah Allah berkata, kalau saya mau, saya habis ini Bani Adam, saya habiskan, saya ganti kaum lain, saya bisa, kata Allah. Saya ganti makhluk lain pun saya mampu. Ya. Kemudian juga Allah berfirman di surah An-An'am juga 165, wa waladzi ja'alakum khalaifal ardi, dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah daripada di muka bumi ini, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan Allah angkat sebagian kalian di atas sebagian yang lain beberapa derajat. Allah Ta'ala, Allah juga berfirman seperti di surat Al-Baqarah 30, wa idz qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad berkata pada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini khalifah. Ini qaumun yakhlufu ba'dhum ba'dhan. Jadi satu kaum yang mengganti sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Ini Allah jadikan, ya ja'alukum khulafa'al ard. Allah jadikan kalian tuh khalifah di muka bumi, ay ba'dukum ba'dhan. Ummatan ba'da ummah, yakni satu umat setelah umat yang lain. Jilan ba'da jil, satu generasi setelah generasi yang lain. Qauman ba'da qaum, satu kaum setelah kaum yang lain. Seandainya Allah mau, Allah jadikan semua di waktu yang sama. Tidak silih berganti, tapi di waktu yang sama seandainya Allah mau. Dan Allah tidak akan jadikan keturunan bagi mereka seandainya Allah mau. Ya. Bahkan seandainya Allah mau, Allah akan jadikan mereka semuanya sebagaimana Allah jadikan Adam itu dari tanah. Seandainya Allah mau, Allah tidak perlu jadikan mereka dari rahim ibunya, semua Allah jadikan seperti Adam. Seandainya Allah mau. Sehingga tidak ada silih berganti. Tidak ada khalifah itu lagi. Istilah khalifah itu tidak ada karena Allah jadikan sekaligus semuanya. Akan tetapi sudah berlaku kehendak Allah bahwa Allah tidak akan mematikan seseorang ya sampai mati satu generasi itu sehingga bumi ini tidak padat. Ini Allah jadikan sebagian lagi sebagai penggantinya, itu sudah
menjadi sunnatullah. Ya. Dan tidak padat pula apa? Ma'ayish penghidupan mereka. Ya. Penghidupan mereka. Maka Robert Malthus itu kalau kita baca teori ekonomi itu dia mengatakan memprediksi lonjakan penghuni bumi ini. Ajib. Kalau saya lebih percaya Quran. Ya, daripada atau Robert Malthus, Robert apalah siapa itu. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Kita katakan kepada para ahli itu yang mereka tidak bersandar ke pengetahuan mereka kepada pengetahuan ilahi, kita katakan pada mereka dzalika mablaghuhum minal ilm. Itu batas pengetahuan mereka. Kemudian ya pakar kependudukan itu Robert Malthus pernah mengatakan begitu. Bahkan Yahudi kan punya konon katanya ada protokol Zionis itu yang dia sudah mencanangkan bahwa dunia ini tidak boleh lebih dari 500 juta penduduk. Makanya dia buat COVID macam-macam teori konspirasi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian jadi kalau seandainya Allah mau, sudah berlaku sunnatullah bahwa begitu seterusnya khalifah. Ini satu generasi meninggal diganti generasi berikutnya supaya tidak menjadi sempit daripada bumi ini tadi. Ya. Itu sudah menjadi hikmahnya Allah. Sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun seandainya Allah mau, Allah mampu menjadikan mereka seperti Adam semuanya. Jadi satu semua Allah ciptakan dalam waktu yang sama semuanya. Allah maha mampu. Yang dia mencipta, dia juga yang memberi rezeki. Allah maha mampu itu semua. Tapi sunnatullah, Allah jadikan mereka khalifah. Satu umat mengganti umat yang lain dan begitu seterusnya. Sampai habis daripada ajal masa berlakunya daripada dunia ini. Dan wa ilaihi turja'un. Dan semua hanya kembali kepada dia. Ya. A'ilahum ma'allah. Apakah ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk melakukan itu semua? Ya. Jawabannya jelas tidak ada satupun yang seperti Allah yang mampu melakukan itu semua. Qalilam ma tadzakkarun ay ma aqalla tadzakkurukum ma aqalla tadzakkurum fima yasudum ilal haq. Ini alangkah sedikitnya apa pengambilan peringatan mereka dari petunjuk Allah kepada kebenaran. Ya, padahal Allah sudah menunjuki mereka kepada siratil mustaqim, tapi alangkah sedikitnya yang mengambil peringatan dari peringatan-peringatan Allah SWT. Qalilam ma tadzakkarun. Sangat sedikit sekali apa yang kalian tuh ambil peringatan. Amma yahdikum fi dzulumatil barri wal bahri. Ya. Siapakah yang memberi petunjuk kepada kalian di kegelapan al-barri wal bahar. Ya. Itu sampai situlah. Kita bahas lagi nanti lanjutan dari Ihya aja lah. Ihyanya dapat porsinya.